Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali rasanya kita boleh berjumpa di hari baru ini, Selasa 4 Maret 2025. Saya percaya ada sukacita yang kita nikmati di hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami di hari yang baru ini. Betapa indahnya hidup kami. Karena dalam perjalanan kehidupan ini ada Tuhan yang senantiasa melayakkan kami untuk menikmati kasih-Mu melalui firman Tuhan dalam Alkitab. Yang kami percaya adalah satu-satunya pedoman hidup kami, agar kami dapat melangkah dan melakukan kehendak Tuhan, dan kami menikmati kebahagiaan karenanya. Terima kasih Bapa, karuniakanlah kepada kami semua hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menyelami kehendak firman Tuhan, lalu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang keempat. Begini firman Tuhan. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Tema renungan harian pada saat ini adalah mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap orang yang bekerja dengan baik layak mendapat upah yang baik pula. Nah, firman Tuhan pada hari ini mau menyatakan kepada kita bahwa apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dari firman pada hari ini. Adalah yang pertama, Yesus Kristus adalah Gembala Agung. Dalam bahasa Yunani, arsipoimenos. Artinya, Yesus Kristus adalah gembala yang telah menggembalakan kawanan domba Tuhan Allah. Ia mengasihi mereka, memberi makan, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan dan kuasa jahat, mengajar dan menghibur, bahkan ia menyerahkan nyawanya bagi umatnya. Yesus Kristus adalah teladan bagaimana sepatutnya para gembala atau pelayan khusus, dalam hal ini kalau warga gereja Masih Injili di Minasa, pelayan khusus itu adalah diaken, penatua, guru agama, dan pendeta, memperlakukan jemaat yang adalah domba Tuhan Allah. Kedua, Sang Gembala Agung yaitu Yesus Kristus akan datang kembali. Sanenroutenos. Ini adalah pengakuan iman atau kredo gereja tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gereja percaya bahwa Yesus Kristus akan datang untuk mengaruniakan kemuliaan kepada para gembala yang telah menggembalakan kawanan domba Tuhan Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Yang ketiga, bacaan ini mau menyatakan kemuliaan yang akan dikaruniakan Yesus Kristus kepada para gembala, agar kemuliaan yang Tuhan sediakan yang tidak dapat layu itu dialami, dinikmati dan menjadi bagiannya. Bukan kemuliaan sementara yang segera akan dilupakan,
melainkan sesuatu yang ilahi, yang sorgawi, dan yang kekal, karena datangnya dari Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, gereja dipanggil untuk menggembalakan warganya sesuai kehendak Gembala Agung, dengan mencari mereka yang terpinggirkan, yang lemah dan yang tiada berdaya, dan yang berbeban berat, agar warga gereja tidak tersesat dan jatuh ke dalam lumpur dosa, melainkan iman warga gereja bertumbuh kokoh dan mengalami hidup sejahtera lahir dan batin. Kehidupan keluarga Kristen tidak akan pernah steril dari pelbagai masalah dan pergumulan di hidup ini. Tapi kiranya kita sebagai orang tua tetap setia dalam hal apa? Mengerjakan tanggung jawab sebagai gembala yang baik bagi anak-anak. Orang tua bertanggung jawab untuk membawa anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Orang tua wajib mengajar, memberikan pendampingan, mendorong anak-anak agar bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan imannya. Menggembalakan anak-anak membutuhkan komitmen penuh dari orang tua. Tapi percayalah bahwa Yesus Kristus Sang Gembala Agung telah memberikan jaminan bahwa orang yang setia dan taat mengerjakan pelayanan penggembalaan akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya. Sungguh Engkau baik Bapa, dan karena kebaikan-Mu lah kami ada dan menikmati kehidupan sampai sejauh ini. Engkau luar biasa Bapa, memberikan kepada kami yang terbaik, menolong kami, menyertai kami, menganugerahkan tuntunan-Mu kepada kami, hadir di setiap suka duka kehidupan kami. Tuhan, sungguh Engkau luar biasa. Kami memohon Bapa, karuniakanlah kepada kami iman yang teguh untuk dapat meniti kehidupan sambil mempersembahkan santoro hidup kami ini kepada Tuhan. Totalitas hidup kami ini hanya untuk Tuhan. Biar Tuhan pakai kami, segenap anggota keluarga kami, suami istri, anak-anak, cucu cece, bahkan saudara bersaudara, agar kami tetap kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga apapun pergumulan, masalah yang datang dalam kehidupan ini, kami dimampukan Tuhan untuk melalui hidup ini, menapakinya dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal dan memberikan kepada kami pertolongan-Mu tiap-tiap waktu, tak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami. Engkau juga menolong saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan menjamah kehidupan mereka, menganugerahkan pemulihan kepada mereka, mengaruniakan kepada para janda duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang hidup dalam kemiskinan, yang ada di penjara, yang sedang mengalami keadaan yang tak menentu, mengalami kondisi kehidupan yang lemah karena keadaan-keadaan yang datang menghampiri kehidupan, termasuk di dalamnya yang mengalami bencana alam. Tuhan, tolonglah mereka yang sedang dalam perang. Tuhan menguatkan mereka. Tuhan menolong mereka hadir dalam kehidupan mereka dan bahkan menjawab kerinduan kami yang dalam perjalanan kehidupan ini tetap memiliki pengharapan kokoh dan kuat bahwa Engkau Tuhan yang Maha Baik akan mengaruniakan kepada kami hari-hari indah untuk dijalani. Kami berkomitmen untuk mengiringi Tuhan pada jalan-Mu yang benar, tetap memelihara iman, dan memperkenalkan
tentang kasih Allah dan kuasa-Mu sekaligus dalam kehidupan kami, orang yang menaruh iman kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati tim multimedia di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Tuhan menolong supaya semuanya bekerja maksimal. Hanya untuk kemuliaan Tuhan kami melakukan semuanya. Tuhan, Engkau menolong dan menganugerahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Setiap kerinduan dan harapan-harapan kami, Tuhan mengerti keadaan hidup kami dan kondisi hidup apapun yang kami jalani di hidup ini. Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, ini kami yang datang berseru kepadamu dan menyerahkan seluruh langkah kehidupan kami sepanjang hari baru ini. Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani rohani yang daripadamu. Terima kasih Bapa, kami sedia untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan kepada siapapun yang kami jumpai pada jalan kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.